Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Fadilah Nuraini dengan NIM 235231207. Saya Dewi Puspitasari dengan NIM 235231212. Saya Liana Ramawati dengan NIM 235231214. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang manajemen isu. Lebih lanjutnya mari kita simak video selanjutnya. Kronstadt berargumen bahwa isu merupakan masalah kondisi atau peristiwa yang telah bergeser dari masalah privat menjadi isu publik sebagaimana dikatakan Krabbe dan Vibert 1986. Isu terjadi ketika sebuah masalah menjadi terfokus pada satu pertanyaan khusus yang bisa mengarah pada pertikaian dan beberapa jenis resolusi. Terdapat beberapa jenis-jenis isu. Yang pertama yaitu isu fakta. Isu fakta merupakan isu yang tidak perlu dipertentangkan, misal isu bahwa perusahaan menghadapi kekurangan bahan mentah. Yang kedua yaitu isu definisi atau kategori. Sesuatu dapat didefinisikan dalam beragam kategori. Perusahaan bisa saja dihadapkan pada isu definisi atau kategori seperti price gouging. Isu ini bisa jadi memiliki lebih dari satu definisi. Yang ketiga yaitu isu nilai. Isu nilai meliputi penilaian apakah sesuatu itu baik atau buruk, etis atau tidak etis, benar atau salah, dan sebagainya. Misalnya, apakah benar bagi perusahaan Nestle untuk memasarkan dan menjual susu bubuk formula di negara-negara berkembang. Yang keempat, isu kebijakan. Meliputi pertikaian atas tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Keputusan untuk membangun pembangkit nuklir bisa melibatkan kelompok lingkungan, komunitas lokal, dan publik lainnya dalam mendebat atau mempertahankan keputusan. Pengertian manajemen isu adalah sebuah proses manajemen di mana tujuannya adalah membantu mempertahankan pasar, mengurangi resiko, dan menciptakan peluang serta mengelola citra sebagai aset perusahaan untuk kemanfaatan perusahaan dan stakeholder utama. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses manajemen isu. Langkah dalam proses manajemen isu ada 5. Yang pertama yaitu identifikasi isu. Tujuan dari identifikasi isu adalah mengidentifikasi untuk menempatkan prioritas awal dari berbagai isu yang mulai muncul. Yang kedua yaitu analisis isu. Pada hal ini untuk menentukan asal isu yang biasanya tidak muncul dari satu sumber saja. Yang ketiga yaitu strategi perubahan isu. Tahap ini melibatkan pembuatan keputusan-keputusan dasar tentang tanggapan atau respon organisasi. Terdapat 3 strategi untuk menghadapi perubahan, yaitu 1 reaktif, 2 adaptif, dan 3 dinamis. Yang selanjutnya adalah program tindakan terhadap isu. Tahap ini membutuhkan koordinasi dari berbagai sumber untuk menyediakan dukungan maksimal agar tujuan dan target dapat tercapai. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Tahap ini melakukan penelitian untuk mengevaluasi hasil yang dicapai dibandingkan hasil yang diinginkan. Kunci dan aturan dalam manajemen isu. Kunci manajemen isu diantaranya merencanakan, memonitor, menganalisis, serta mengkomunikasikan. Kemudian aturan kunci dalam manajemen isu yaitu yang pertama, kegiatan manajemen isu yang efektif adalah yang berdasarkan pada 2 aturan kunci, yaitu identifikasi awal serta reaksi yang terorganisir dalam mempengaruhi proses kebijakan publik. Dan yang kedua adalah mengelola isu itu tidak boleh dianggap sebagai kegiatan defensif. Dan yang nomor 3 atau yang terakhir
yaitu sifat manajemen isu adalah proaktif, karena merupakan proses terencana perkembangan sebuah isu itu sebelum isu itu berkembang ke tahap yang lebih lanjut. Kegunaan teknik manajemen isu. Isu bisa berkembang menjadi besar serta berpotensi menjadi krisis yang pada akhirnya mengancam eksistensi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, oleh sebab itu, penerapan manajemen isu harus dilihat sebagai kebijakan proaktif dalam manajemen. Penelitian akademis dan kasus praktis menunjukkan bahwa penggunaan teknik manajemen isu yang efektif dapat memberikan manfaat, di antaranya meningkatkan market share, meningkatkan reputasi, menghemat uang, serta membangun hubungan yang penting. Sebaliknya, kegagalan dalam menerapkan manajemen isu bisa berdampak pada penurunan market share, reputasi rusak, biaya pemulihan yang tidak sedikit, menempatkan manajemen dalam pencitraan negatif, serta mengurangi independensi perusahaan atau sebuah organisasi melalui regulasi yang cenderung mengikat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.